entry. Ini kalau kita bicara tentang matriks, kita punya entry-entry-nya, punya elemen-elemennya ya. Misal A11 ya, 11 ini adalah strategi yang digunakan pemain A. Strategi 1 yang digunakan pemain A dan strategi 1 yang digunakan oleh pemain B. Ya. Jika pemain A menggunakan strategi I, kita bicara ini adalah I, ini adalah J untuk pemain B, indeksnya J, maka payoff untuk A itu adalah AIJ. Dan payoff untuk B adalah negatif AIJ. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau misalnya di sini nilainya 6. Untuk pemain A, berarti dia punya payoff-nya sejumlah 6. Dan untuk pemain B, payoff-nya sejumlah negatif 6. Berarti sebaliknya. Seperti itu cara membacanya. Jika nanti diberikan tabel, misalnya yang tadi A1, A2, B1, B2. Misalnya 6, negatif 3, 4, negatif 5. Berarti, kita bicara yang ini dulu, yang 6. Berarti di sini, dia punya payoff untuk A, untuk perusahaan A itu, sejumlah 6, dan untuk perusahaan B atau pemain B, misalnya itu adalah negatif 6. Artinya, pemain A, jika menggunakan strategi 1, dan pemain B menggunakan strategi 1, maka pemain A akan mendapatkan bayaran sejumlah 6 dari pemain B. Berarti kan yang memperoleh bayaran itu adalah A, dan yang harus membayar itu adalah B. Sehingga nilai untuk A-nya adalah positif, dan untuk B-nya adalah negatif tadi ya, negatif AIJ. Oke. Lalu bagaimana solusi optimal untuk permainan 2 orang jumlah 0? Karena permainan berangkat dari konflik kepentingan, maka solusi optimal adalah memilih satu atau lebih strategi. Jadi tadi kita ketahui ada beberapa strategi dari masing-masing pemain, yang nanti akan memberikan solusi optimal itu kita adalah memilih lebih ya, untuk mendapatkan solusi optimalnya. Ya. Sehingga adanya perubahan dalam strategi yang dipilih itu tidak memperbaiki payoff bagi pemain. Jadi misalnya kita tadi sudah memilih strategi A1, misalnya A1 dan B2 misalnya. Setelah kita pilih strategi tersebut, itu tidak akan berpengaruh terhadap nilai-nilai payoff yang tadi di awal sudah diketahui. Gitu. Nah, lalu untuk solusinya tersebut, untuk solusi itu, nanti ada diketahui suatu strategi murni tunggal atau single pure strategy. Tahu beberapa kita strategi lanjutkan lagi ke campuran, sesi mixed berikutnya ya. strategy, Ini tadi menurut untuk yang sebuah urutan probabilitas konflik yang 1 telah dan ditentukan sebelumnya. Nah, jadi nanti di sini Nah, ini juga kalau misalkan kita kebalik diketahui ya, beberapa 2 per 1. probabilitas jika kita menggunakan Karena namanya 2 per 1 strategi artinya pasti I ada kondisi yang dan ternyata strategi J, apa namanya, gitu. itu Akan berurutan. diketahui Nah, masing-masing ini kita lihat nilainya. dulu ya. Jadi yang pertama Lalu adalah job seperti 1, job apa 2, dia nanti akan yang kedua adalah disebut job 1 ya. strategi mulai Nah, tunggal dan sehingga di sini yang strategi kita lihat mumpung campuran. urutan mesinnya masih Oke, sama kita ya, masuk ke di urutan contoh. 1 dan 2 dan Misalnya sampai contoh 3 dan di 4 ya. sini, Karena kalau misalnya udah kedua urutan yang berbeda-beda perusahaan, lagi, itu nanti yaitu menerapin juga perusahaan A beda-beda lagi dan B, ya. menjual Nah, yang dua pertama itu adalah merek di sini. vaksin flu. Yang sini ya. Ya. Kita lihat yang Perusahaan 1 A yang pertama ya, ini yang 1 dan 1 mengiklankan ya. di radio, Nah, yaitu untuk yang job A1, kedua itu selama televisi 4 jam. A2, Nah, artinya di sini dari dan 0 surat sampai ke kabar 4 ya ini. 3. Nah, ini ya, sampai 4. Lalu Lalu perusahaan B yang kedua, job menggunakan 1. Ya, job 1 di sini strategi, itu 4 selama 7 strategi jam ya. ya. Dia ada Ya, ini B1, dari 4 jam. B2, Nah, B3, job 1 dan selama 1 jam itu B4. ada di sini ya. Nah, dari Tergantung 4 pada keluar ini tentunya intensitas sampai ke promosi, tiap 7. perusahaan dapat Baru setelah menguasai itu sebagian yang pangsa ke pasar mana ini, perusahaan kedua ya, yang yang lain. 2 di Oke, sini jadi kita sudah ketahui itu selama 1 bahwa jam ya, masing-masing untuk M2. perusahaan sudah Nah, mempunyai posisinya strategi. adalah job 2 ini bisa Perusahaan A dilakukan setelah mempunyai strategi proses sebanyak mesin seluruh M, proses. Artinya yaitu mulai dari yang keempat 3. nih, yang dari 4 Perusahaan sampai B 6 punya ya, untuk strategi yang N, kedua. 4. Jadi seperti Kalau apa yang kedua yang di matriks job 1 payoff-nya? itu bisa mulai selama 4 Nah, jam di sini ya, ada yang kedua. tabel Artinya di payoff yang job menunjukkan 1 ini persentase ya, pasar dari yang dapat dikuasai jam atau ke-5 hilang sampai dengan jam oleh atau ke-9 dari karena dia perusahaan selama 4 M. jam. Jadi Seperti matriks itu. Nah, ini, setelah itu tabel baru ini yang kita lihat ketiga dari ya, sudut pandang itu si ternyata A. 1 jam juga gitu untuk mesin Jadi 3. Artinya jika job 2 yang di perusahaan ketiga A itu tadi bisa dilakukan menggunakan setelah job strategi 2 di 1, mesin 2 itu selesai. Nah, job 2 di mesin 2 juga itu kita tadi lihat jam ke-5 payoff ya, dari artinya dia bisa mulai jam masing-masing ke-5 strategi sampai yang dengan jam digunakan 6 oleh pemain B ya. atau perusahaan Nah, B. ini Perusahaan ada B tadi punya 4 apa namanya, strategi. bukan Di ketentuan ya, B1 ada nilainya kondisi di 4, mana B2 nilai job negatif pertama 2, ini ya, baik itu B3 job 2 juga 9, ya, dan itu bisa B4 dilakukan setelah negatif job 3. sebelum itu selesai Contohnya di di mesin sini, sebelumnya. Artinya
job 1 di Misal sini sini ya, jika A itu bisa menggunakan strategi dilakukan A2 setelah yang di lingkar job pertama ini A dimasukkan di situ bisa menggunakan juga. strategi Nah, A2 dan apakah B bisa dilakukan di sini? menggunakan Ya, di sini ya. strategi Itu B1, nggak bisa, karena maka kita harus perusahaan menunggu A job memperoleh pertama di pangsa mesin sebelum pasar itu sebesar selesai. Artinya di sini kan 6%, ada, yang ada artinya jeda ya, berarti si B sehingga kehilangan yang namanya job sejumlah 1 di mesin 3 6%. itu mau nggak mau selama 4 jam Tadi ya, A2 itu harus tadi nunggu apa beres ya? dulu di mesin 2. Ya, mesin 2 itu A2 kan itu beresnya di jam televisi 9 ya. tadi. Nah, Artinya dia jika bisa mulai perusahaan A setelah jam menggunakan 9 sampai dengan jam ke-13. promosinya Jadi melalui 12. televisi Makanya di sini dan perusahaan ternyata B ada itu jeda, menggunakan jeda untuk proses 2 1 tadi. Kalau satu 2 kan B1 tadi kebetulan karena radio, apa maka namanya, perusahaan delay-nya A rapi akan dan itu mendapatkan apa namanya, tidak dijeda kemudian, seperti itu income ya. Nah, setelah itu tambahannya baru yang keempat itu ya, sebesar yang keempat itu 6%, apa yang namanya, mana 6% tunggu sebentar. ini itu diperoleh dari si B ya. Jadi misalnya 2 orang si A dan B Nah, bersaing mesin yang keempat sama. ingin Jadi kebetulan untuk job kedua itu menjual selama 4 jam produk, setelah misalnya dia di menjual mesin 3 itu produk. beres juga. Oh, Nah, di si sini A sampai di tadi sini pakai 4 jam. Jadi jam ke-6 sampai media dengan jam promosi 10 ya. televisi, si B Nah, setelah itu pakai baru yang di job pertama media dia mau nggak radio mau juga dia misalnya. harus nunggu job Dilihat nih pertama yang di ternyata mesin sebelumnya itu harus nunggu kelar ya, atau nunggu payoff yang beres lah gitu. didapatkan Itu oleh selama 1 si jam A ya. tadi itu sebesar Dari yang ke-13 sampai 6%. 14 ya. Artinya Nah, artinya di sini 6% kita ini bisa melihat diperoleh kalau ketentuannya jika dia misalkan tadi kayak menggunakan job pertama 1 televisi ke 2 ya, dan itu kan B karena tadi kebetulan menggunakan apa radio, namanya, maka 6% ini pengerjaan waktunya itu diambil lebih rapi dari ya. yang Karena tadinya kebetulan saja itu tidak ada bisa delaynya diperoleh bukan tidak oleh ada jeda, tidak ada perusahaan jeda B, gitu. maka Nah, pada didapatkan saat oleh kita balik ke proses perusahaan 21 A ini ya. ternyata ada Sehingga jedanya di si situ. A tadi, Kebetulan jedanya perusahaan itu A terjadi tadi di dapat mesin sejumlah yaitu mesin 3 dan 6% mesin 4 gitu. dan si B Tapi kebetulan artinya lagi kehilangan expand di 6%. Itu proses kalau 1 2 nilainya itu sama dengan positif. proses 21 Kalau ya. Karena nilainya yang namanya kita negatif, misalnya di mencari sini apa perusahaan namanya, A jeda 2 itu menggunakan mana expand yang lebih radio, rendah. Nah, ini kebetulan perusahaan B expand dia itu menggunakan sama yaitu televisi. 14 ya. Berarti Nah, makanya di sini cuma rubah perusahaan posisinya adalah A proses sekarang 21. yang kehilangan Nah, kalau sebesar misalkan kita ada opsi 2%. yang ketiga Ya. ya, yaitu Perusahaan A, kombinasi kedudukan perusahaan A pangsa. kehilangan Kombinasi itu 2% dan artinya perusahaan apa B namanya, memperoleh pangsa jika pasar kita sebesar lakukan apa namanya, 5%. Seperti itu adanya cara kebalikan membaca dari tabel urutan proses tadi. payoff-nya. Misalkan Jadi di kita mesin lihat 1 dan dari 2 kita melakukan sudut pandang apa namanya, proses pemain 1 A 2 ya. dulu ya. Jadi Misalkan nilai-nilai M1 elemen itu adalah di proses 1 2 misalkan. matriks itu M3 dan itu M4 diperoleh dengan itu melihat urutannya dari adalah sudut misalkan 2 pandang 1. pemain Nah, satu itu bisa atau kita pemain A, lakukan seperti ini apapun nanti ya. nama sini, Nah, entah itu pemain yang ini X, mirip ya, pemain kalau M1 dan M2 pemain ini 1, mirip pemain dengan yang A ya. 2 Intinya sebelum tadi. dari Nah, itu sampai expand-nya pemain itu adalah yang sorry, di awal. ini sampai 6 Itu ya kalau dilihat di dari M1 2. sudut pandang dia. Nah, Ya, apa baru cara yang membaca M2 yang 2 dan 1 di sini payoff-nya. itu kita lakukan kebalikannya di M3 dan M4. Oke. Baru kita Lalu lakukan proses bagaimana nanti apa namanya, menentukan dengan metodenya 2 1. um, Dan kebetulan di sini nggak ada jedanya ya. menentukan Jadi langsung setelah strategi 2 yang dapat baru apa namanya, dilakukan digunakan apa oleh secara masing-masing berurutan sini. Sehingga pemain expand-nya itu ya adalah untuk 2 mendapatkan ya. solusi Nah, optimal. makanya di sini kalau kita Jadi melihat solusi kalau kita permainan bekerja, apakah didasarkan di atas sini lebih baik prinsip untuk dibandingkan dengan memberikan sebelumnya tadi? hasil Nah, yang bisa jadi terbaik iya, dari bisa yang jadi enggak terburuk ya. Karena pasti juga untuk ada tiap pemain beberapa cara ya. bagaimana kita bisa Misal kita meminimalisir berbicara yang dulu namanya tentang expand. perusahaan Seperti itu. A. Tanpa Jadi kalau kita memandang menggunakan apa yang kombinasi diambil oleh yang perusahaan B, jika perusahaan A memilih ada juga strategi misalkan contoh A1, kasus kalau misalkan yang lagi jadi terjelek yang job dapat artinya di sini terjadi ada 4 job adalah tapi bahwa ternyata A mesinnya habis kehilangan gitu. sebesar Nah, ini kebetulan 3%. Kita lihat di karena A. apa namanya, Kita lihat di A. bisa jadi satu mesin Di lebih sini dari kalau 1 job ya. Kalau B1 satu mesin lebih 8, dari 1 job negatif itu 2, 9, dan kita bisa negatif sebutkan sebagai 3. namanya job shock Berarti ya. kan Nah, yang namanya kalau dia proses itu kan menggunakan strategi mesin 1, A perusahaan untuk A, dia job akan A untuk mendapatkan operasi. Jadi kan karena mendapatkan kebetulan 8 jumlah jobnya itu ya, lebih besar memperoleh pangsa dibandingkan dengan jumlah pasar mesin. 8 Nah, atau sehingga di sini kita kehilangan lihat 2% atau apa mesin mendapat untuk job tadi ya, 9% kita atau ambil kehilangan contoh 3%. sorry Kita untuk job cari 1 yang ini kan terburuknya. Terburuknya berarti ada kita 3 mesin ya, kehilangan M1, sebesar M2, dan M3. 3% ya, Lalu masing-masing negatif 3. waktunya adalah Kita 4 bisa jam, 3 kehilangan jam, paling 2 jam. Nah, itu dibuat banyak dijadikan jika kita menjadi 4 jam menggunakan ya. strategi A1 Yaitu 4, sebesar 3, dan 2 dan seterusnya untuk sampai 3% 4 tadi job ya. di 3 operasi. Lalu kita lihat dari Nah, A2. Kalau A2 kita lihat untuk yang penentuan terburuk. rotasinya ya, Kemungkinan kita lihat terburuk di sini jika apa kita namanya, ada 2 tabel ya. Yang pertama itu tabel ini untuk matriks sesuai dengan waktu, jika karena kita B2 itu satunya tadi adalah waktu jamnya menggunakan tadi ya. perusahaan B Satu tadi lagi adalah menggunakan matriks urutan proses ya, atau strategi istilahnya B2. adalah mesin yang Berarti digunakan yang tuh paling berapa. buruk kita Misalkan tadi hanya operasi mendapatkan 1 ternyata di mesin 1 ya. Tapi pendapatan pada saat dan di job memperoleh 3 pangsa operasi pasar 1 sebesar dilakukan oleh mesin hanya 3 ya. 5% ya, Nah, yang paling minimum. catatannya adalah Lalu dari perbedaan indeks strategi untuk A3, loncok dengan job kita shock lihat ya. lagi, Kalau kita untuk di job shock di hanya sini memperoleh indeks TIJ itu joki di mesin J yang ya. paling buruk ya, Tapi yang pada paling job buruk shock ini, apa namanya, 9, indeks TIJ kita negatif itu untuk 9. operasi ke J untuk Kita memutuskan joki di mesin memperoleh, K ya. Artinya bukan memperoleh, bisa kita jadi ini kemudian
kehilangan kita masuknya ke dalam, paling banyak tadi di itu 24 ada 1 9% dari operasi pangsa ya, pasar. itu sorry, 1 mesin itu Ya, bisa dilakukan itu untuk kemungkinan beberapa operasi terburuk tersebut, dari setiap ya.
Nah, makanya kita lihat di mana strategi pastinya yang adalah diberikan seperti oleh ini, A ya. operasi yang digunakan Jadi untuk, kalau A1 apa namanya, dengan dalam strategi proses di 1 mana paling buruk, kemungkinan paling buruk kita itu jumlah kehilangan jobnya itu lebih besar 3%. dibandingkan dengan, apa namanya, mesin. Nah, Dari A2 nah, paling buruk itu untuk kita hanya algoritma pemilikan judul aktif ya, mendapatkan ini sebesar kita menggunakan, 5% dan dari dari A3 SJ ya. kita Nah, di mana kehilangan SJ itu sebanyak kan setelah, 9%. Itu apa namanya, kemungkinan semi terburuk aktif baru setelah dari itu sudut mendelay. pandang Nah, ini perusahaan kita lihat A. seperti ini. Nah, Lalu ini untuk pada X mendapatkan sama the dengan best 0 of itu di the mana PST-nya worst, adalah sama dengan perusahaan 0. A memilih strategi A2 Lalu tentukan karena C constant ya. berkaitan Jadi dengan untuk nilai itu menggunakan maksimin. OR itu Nah, adalah kenapa dari ini kita ketiga menggunakan C historic ya. strategi Itu sama dengan tadi, minimal ketiga dari strategi PJ tadi tadi ini ya. masing-masing Dan mesin nilai yang di sini ya, terburuk mesin ya, the F-Starik di sini worst itu yang dari dapat setiap merasakan C asli ya. strategi. Yang ketiga, Supaya baru kita untuk kita setiap operasi ya, itu yang menggunakan ingin mesin M itu dan menguji di mengoptimalkan mana tujuan FJ itu kita kurang tadi dari ya, C kita kan asterisk ingin ya. memperoleh Baru kita pangsa buat besar jadwal yang kerja baru berfungsi. ya. Kita Yang lihat keempat, untuk setiap dari yang jadwal kerja baru minimum yang yang PST kita plus 1 peroleh yang bisa dari ada 3, masing-masing itu kita strategi perbarui tadi, data seperti kita berikut cari ya. yang paling Keluarkan operasi J maksimum dari ya. SJ, Jadi yang kedua kita buat X cari plus 1, the yang best ketiga of the targetnya worst. bukan Jadi di setelah PST. kita Yang kelima baru kalau kita step 2 tentukan yang untuk paling setiap buruk di setiap PST plus strategi, 1-nya diserahkan kita dari step cari 3 yang sampai paling terbaik. performance selesai. Itu secara algoritmanya. Nah, makanya di sini Nah, kita dari gambar sini dulu kita gambarnya ya. peroleh adalah Nah, 5. di sini ada beberapa stage Kita ya, di mana bandingkan 0 sampai saja dengan 2 dan apakah mesinnya kita juga masih ingin ada 3 juga ya. memperoleh Nah, ini kita lihat dulu narasinya kan di sini yang pendapatan oleh digunakan itu pangsa ada pasar sebanyak, atau 7 ya. kehilangan Nah, pasar misalnya di sini gitu kan ya. ada narasi di mana PST, Kan ST, pastinya kita ingin mendapatkan yang terbaik lalu ya. RJ, Juga dari PJ, dan ketiga PIJ. strategi Nah, ini itu bisa yaitu dengan digunakan di memilih sini. strategi Nah, A2 kita lihat di sini ya, untuk ST-nya A2. tadi apa? Itu adalah kumpulan operasi yang siap dijadwalkan pada Sehingga step perusahaan T. A memilih Nah, strategi kita yang lihat di dapat sini ada namanya memaksimumkan 111, pendapatannya yaitu 212, strategi 313, dan A2. 412 ya. Itu kalau dilihat Kalau untuk dari yang di step 1 baru sudut 111, pandang 221, perusahaan A 313, dan ya. 412. Lalu Dan kalau seterusnya dari 111 strategi sampai perusahaan 413 B, ya. karena tabel Nah, payoff makanya di sini kita adalah lihat untuk algoritma perusahaan kerja A. jadwal aktif Jadi itu sebenarnya tabel ada yang di kita Excel ya, buat nanti tadi saya akan itu apa namanya, bisa nanti dari dilihat sudut pandang di si mana di sini kita A, lihat maka ada, kriteria the best of the worst ST itu memerlukan penentuan nilai itu adalah, minimax. kumpulan operasi yang siap Kebalikannya, dijadwal pada step T. kalau Kalau untuk tadi RJ, perusahaan A itu kita lihat lagi ya, maksimin, itu kita adalah cari paling yang awal operasi maksimum dari yang dapat terburuk dikerjakan. kita. Kalau Ini kebetulan perusahaan 0 B, ya, di sini pembagian jadwal kita aktif. mencari Lalu PIJ, minimax ya, sehingga apa namanya, strategi untuk terbaik proses joki untuk pada perusahaan B operasi J adalah ya. B2. Nah, Coba kita lihat. Untuk B, kita lalu PJ mencari juga adalah minimax ini ya. kita lakukan sebagai tahap awal, Tadi operasi itu dapat diselesaikan. maksimin. Nah, nanti di sini bisa nanti Maksimin. kalian lihat ya, untuk caranya Di itu sini ada nanti sebenarnya kita dari PDF, cari kadang agak kesulitan juga kalau kita mau menjelaskan apa namanya cara untuk penghitungannya B juga. Karena di sini ada namanya T historic minimax dan M ya. historic dan PST di Nah, sini. Nah, di sini kalau kita kita lihat lihat yang paling untuk masing-masing stage-nya itu dari PJ-nya setiap itu ada strategi kita 212, cari yang 313, paling dan maksimum 412 dulu. ya. Kita berarti Nah, makanya di ingin sini kita lihat ya, untuk M1 itu sendiri itu ada melihat yang sebanyak terburuk ya. 111 tadi, itu ini Kalau misalnya. dari B kan kita Nah, cari di kemungkinan digital terburuk ini. kita. Kalau dari Nah, untuk B1 M1, berarti M2 kemungkinan itu seperti terburuk kita itu dasarkan adalah adalah kehilangan sebesar 212 ya. 8 Nah, ya. ini kita lihat ini Sebesar 212, untuk M3-nya itu ada 8%. 313 ya. Nah, perlu 8. diingat juga untuk yang Karena satu-satunya A1 dia sebanyak 4 memperoleh ya, tergantung 8 dari si T dari B. asterisk ini. Jadi Sehingga B apa akan M1 4, kehilangan M2 paling 1, banyak itu M3-nya sebesar adalah 3. 8. Nah, ini Lalu kita lihat dari di sini. B2 Kita kita lihat sesuai lihat dengan grafik kita ini. akan paling banyak kehilangan itu Dan sebesar seterusnya untuk 5 setelah ya. stage berikutnya Sebesar tadi 5%. dimulai dari 0, 1, dan Dari 2 ya. B3 Nah, baru 3, itu 4, 5 itu 9 dilakukan ya, lagi 9. apa namanya, Dan dari disesuaikan B4 dengan itu paling kebutuhan kita tadi. maksimumnya Nah, 8 hasil yang berikutnya ya. itu adalah 412 8, ya, 5, 322 9, dan 8 412 ya. ya. Nah, Nah, perlu diingat untuk PST tadi ini itu namanya adalah kemungkinan jadwal terburuk parsial yang kita mengandung T operasi yang telah kehilangan dijadwalkan. Nah, pangsa seperti itu. pasar dari sudut pandang Jadi apa namanya, setelah kita perusahaan melakukan B. ini yang Nah, tadi yang 3 ini ya, lalu kita baru ingin ditambahkan lagi jadwal meminimasi parsial tadi kehilangan ya. kita ya, Kebetulan meminimasi M1 itu kerugian tidak ada yang ya ditimbulkan operasi dari selanjutnya. masing-masing Nah, strategi. M2 itu kebetulan kebagian Dari keempat nilai ini kita peroleh M412 dan yang paling 322 minimum ya. adalah 5 Nah, perlu yang diingat penentuan diberikan mesinnya itu adalah di dari bagian ini ya. Ini menentukan strategi B2 nomor sini ya. tadi ya. Jadi Sehingga ini kenapa di kita sini ada peroleh 2 untuk kali karena strategi sini ditentukan perusahaan sebanyak M2 B. ya. Kalau M3 hanya Kalau 1 kali tadi yaitu perusahaan 423. A Nah, sehingga juga M3 di sini menggunakan 423-nya A2, itu di bisa sini B dikerjakan setelah 412-nya selesai ya. menggunakan Karena perusahaan apa namanya, strategi B2 di sini kan ya. angka awalnya Kebetulan adalah aja 4 ya. nih Kita kan sama mau nggak mau 423-nya angkanya, perusahaannya, dijadwalkan setelah 412. strateginya Dan juga sama-sama 322 di juga strategi pasti setelah kedua selesainya untuk 412 masing-masing ini ya. Kan harusnya perusahaan. kalau 32 itu kan mulainya kan dari sini kan. Tapi kan nggak mungkin karena 422 itu Oke, harus selesai lalu terlebih dahulu. solusi Nah, optimal sehingga untuk di sini permainan adalah bisa dengan di memilih apa namanya, strategi digunakan A2 untuk yang dan menggunakan B2, M2. yaitu kedua
sebuah Nah, perusahaan berikutnya scan juga, menggunakan media tab yang 3 promosi berikutnya, melalui itu televisi. ada 221, Nilai 421, dan permainannya atau 122. value of the game, Nah, ini yang kita ini lihat nanti kita seperti ini ya, ketahui dengan untuk V, algoritma itu adalah pemrosesan jadwal aktif. 5%. Dan di Ya, 5% buku tadi ini, yang bisa nah kita ternyata lihat sama juga dari sih tadi ya. Jadi tabel. kebetulan Kebetulan di buku kita kan itu nilainya nggak ada apa namanya, nggak ada di yang sama sini ya. Tapi ini kan 5, kita mulai ya sekarang kita peroleh satu dari tambah A tadi. 25
dan dan B2 berikutnya 5. seperti ini. Itu Nah, adalah dan yang menggunakan rukun itu hanya nanti value 1 of the sebagai 5, game-nya, nilai yang kedua ini permainannya 1. Artinya adalah ketiga itu enggak ada. 5%. Ini untuk Yang yang artinya seterusnya. 5% ini Nah, tadi sampai ini selesai menguntungkan ya, bagi stage-nya itu perusahaan. sampai stage 11 ya. Jadi Nah, perusahaan A sehingga di sini paling kita lihat optimal bisa yang terakhir itu adalah mendapatkan 133, 321 dan 223. keuntungan itu Nah, sebesar ini 5% dari pangsa sampai pasar dan terakhirnya perusahaan untuk B hanya pembagian kehilangan generasi ya. sebesar Nah, nanti bisa kalian lihat 5%. cara-caranya seperti apa ya untuk M1, M2 dan Sini ada M3, catatan, di jika mana value hasilnya of ini the ternyata game-nya persennya adalah sampai 0, 15 ya. Karena di sini maka kita melakukan permainan namanya disebut inflasi fair parsial. ya, Artinya fair game. Jadi dalam tidak satu mesin itu ada lebih dari ada satu masing-masing parsial seperti itu. pemain atau Nah, perusahaan ini yang kalau kita dapat menggunakan memberikan strategi contoh yang di mana terbaik ya. Jadi job shop itu mereka dilakukan secara parsial. sama, tidak ada yang lebih baik Nah, kalau untuk satu unbundle sama kemudian lain jadwal non delay gitu. juga sama ya di sini. Jadi nanti bisa dilihat bagaimana cara-caranya, mungkin ada berbeda sedikit ya. Kalau jadwal non delay Oke, memang lalu biasanya perusahaan A dan B secara kasat mata itu menggunakan lebih solusi saddle apa namanya point strategi sederhananya seperti ini. murni ya. Jadi kan Oke, tadi ada sebelum 2 kita jenis strategi ya. lanjutkan Yang ke pertama slide single berikutnya pure ya. strategy dan mix Sorry, ini kita strategi break terlebih nanti ya. dahulu 3 Oke, menit untuk ya. solusi saddle point Oh ya, ini menjamin bahwa tidak ada jangan pemain lupa yang untuk dapat mengisi memilih preferensi strategi yang terlebih lebih dahulu. baik. Jadi strategi yang dipilih tadi oleh perusahaan A dan B adalah strategi terbaik yang dipilih, yang dapat dipilih oleh kedua-duanya. Jadi tidak mungkin pemain A atau perusahaan A tadi memilih Oke, kita akan skip strategi ke sesi terlebih dahulu ya. Sampai A1, kita lalu break selama 3 menit. perusahaan B memilih Kalau misalkan strategi ada yang mau ditanyakan, bebas ya. B3, misalnya gitu ya. Karena itu akan memberikan nilai masing-masing lebih baik. Tidak akan terjadi di mana masing-masing pemain atau perusahaan itu dapat memilih strategi yang lebih baik. Jadi ini sudah yang paling optimal, di mana perusahaan A hanya mendapatkan keuntungan sebesar persen tadi ya, dan perusahaan B hanya kehilangan sebesar 5%. Ini tadi yang dihitung dari tabel payoff tadi. Jadi untuk strategi dari perusahaan A, ya kita cari yang paling minimum dari setiap baris ya. Setiap baris, kita lihat baris 1 paling minimumnya 3, A2 paling minimumnya 5, A3 minimumnya negatif 9. Nah, dari minimum paling tiap baris ini kita cari yang paling maksimum. Itu adalah 5. Kebalikannya untuk pemain B atau perusahaan B, kita cari yang maksimum dari tiap kolom. Tiap kolom ini 8, ini 5, B3 itu ada 9, dan B4 ada 8. Nah, dari maksimum nilai tiap kolom, kita cari yang paling minimumnya, yaitu untuk meminimasi kehilangan dari perusahaan B tadi ya. Kalau yang ini ingin memaksimasi pendapatan yang bisa didapatkan oleh perusahaan A. Oke, itu contoh yang pertama. Lalu contoh kedua, dua pemain A dan B melakukan permainan lemparan koin ya. Kedua pemain dapat memilih head atau tail. Jika muncul head head atau tail tail ya, pemain A menerima $1 dari B. Jika sebaliknya head tail atau tail head, maka pemain A membayar $1 kepada B. Sehingga jika kita buatkan matriks payoff-nya ya, tabel payoff-nya, di sini kita punya anggap tadi ada strategi. Pemain A jika mendapatkan head dan pemain B mendapatkan head, Oke, maka pemain kita A lanjutkan lagi ya untuk membayar algoritma pembagian jadwal 1 delay. ya. Ini kan kalau kita lihat secara kasat Tadi mata ya. menerima 1 dari B ya, karena nilai positif. Lalu kalau Sama pemain atau enggak ya? A Oh, ini beda sedikit mendapatkan ya. head Dimana dan kalau di sini pemain kan B tail, kita menggunakan maka C1 pemain ya. A yang Nah, membayar beda. Tapi 1 kalau di ke non B, delay kita menggunakan sehingga dia C1 akan ya. bernilai negatif 1. Nah, ini seperti ini Ini untuk gambarnya ya. A-nya keluar Nah, tail, nanti B-nya untuk keluar teman-teman head, misalkan maka kalau kita pemain mau A yang menggunakan membayar ke B. Kalau untuk nilai 1, contoh kasus di mana nanti pemain di mana algoritma non delay ini bisa pemain digunakan sebagai pemain A apa menerima algoritma pembagian 1 jadwal dari pemain di selain jadwal B. C tadi. Oke, Nah, kita mungkin gunakan untuk lagi tadi metode the hari best of ini the worst ya. cukup Dari sekian terlebih masing-masing dahulu ya, karena kita strategi, kita anggap ada beberapa strategi juga. kegiatan lagi di luar. Dan Yang untuk paling minimum pengganti tiap waktu row mata ini kuliah nanti ya, negatif karena kan 1. sekarang kan Kalau 14 ya, yang jadi untuk pertemuan A ke-15 mungkin nanti akan saya tail-nya negatif 1 juga tanyakan dulu ya. ke masing-masing Kita lihat kelas yang paling apa penggantinya. maksimum Kemungkinan sih untuk B apa namanya bisa head jadi itu Sabtu 1 besok ya, karena dan masih B tail belum masuk itu minggu UAS ya. 1 Dan untuk rencana ya. UAS kita kali ini 1. kita Sehingga ambil nilai di minggu yang maksimin kedua dan ya. minimax Karena dari yang minggu pertama kan masing-masing itu tadi tanggal atau 18 itu Mei itu tadi kan libur adalah ya, libur negatif 1 dan merayakan Salmasih ya, itu kebetulan 1. Kamis juga. Jadi kita ambil Karena di minggu kedua keduanya nilai ya, tidak tanggal sama, 25 maka dan permainan 25 ini tidak sesuai punya dengan apa solusi namanya strategi hari murni. kuliah kita hari Beda Kamis. dengan tadi ya.
Kalau tadi, nah kita punya masing-masing nilai minimax dan maksiminnya itu nilainya sama ya tadi, nilainya 5. Maka dia punya solusi strategi murni. Sedangkan di sini pada kasus koin tos kita tadi punya nilai maksimin dan minimaxnya itu berbeda, dan negatif 1 dan 1 ya. Ini jika pemain A menggunakan head dan pemain B memilih tail, maka jika maksudnya seperti ini, jika pemain A tadi pemain A dia memilih head supaya pemain A kalah, otomatis pemain B harus mendapatkan tail seperti itu ya. Dan sebaliknya, ya, jika pemain jika di sini pemain A itu ingin mendapatkan 1, maka dia harus mendapatkan tail jika pemain B itu juga mendapatkan tail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, jika situasinya diketahui seperti ini, di mana nilai maksimin dan miniminnya itu minimax itu tidak sama, maka dapat digunakan strategi campuran random, ya mix strategi tadi. Jadi nilai optimal dari permainan terjadi antara nilai maksimin dan minimax dari permainan. Jadi nilai permainan kita atau P tadi, value of the game, akan berada di antara nilai maksimin dan nilai minimax. Maksimin kita tadi, negatif 1, maka nilai V kita akan berada di antara negatif 1 sampai 1. Ya. Kondisi ini untuk strategi campuran random ini dapat kita gunakan jika nilai maksimin dan minimax kita itu tadi tidak sama ya. Itu yang perlu diingat. Jika hasilnya tidak sama, maka dia akan menggunakan strategi campuran random. Oke, sekarang kita masuk ke pemecahan permainan strategi campuran. Ya, nanti akan diselesaikan dengan metode grafis dan pemrograman linear. Mungkin pemrograman linear hanya sebatas bagaimana memodelkannya ya. Memodelkannya. Kita gunakan fokusnya lebih ke metode grafis. Oke, karena ini nanti akan saya keluarkan di slide. Oke, jadi kita punya X1 ya. X1 adalah probabilitas pemain A menggunakan strategi murni I. Jadi kita punya strategi I-nya tadi 1 sampai M. Dan untuk pemain B, itu kita sebut probabilitasnya adalah Y. Ya. Probabilitas pemain B menggunakan strategi murni J. Nah, karena kita berbicara tentang probabilitas, ini ada 1, 3. Nah, setiap probabilitas dari masing-masing pemain ini berapa tuh? Kan ini misalnya probabilitas X1, X2, X3. Jumlah dari X1 plus X2 plus X3 ini ya akan sama dengan 1. Ya. Sama juga dengan dari pemain B. Berarti kan kalau pemain B kita punya Y1, Y2, Y3 sampai YN gitu ya. Itu akan sama dengan 1. Ya. Ingat lagi dari statistik, probabilitas itu nilai 1 untuk semua strategi di teori permainan ini ya. Oke. Misal contoh kita gunakan satu payoff untuk permainan 2 kali N. Jadi kita punya pemain A-nya itu ada 2 dan pemain B itu kita definisikan dulu sampai N ya. Jadi pemain A itu hanya punya 2 strategi murni. Di mana untuk strategi 1 itu kita sebut dengan X untuk probabilitas dari K1-nya, strategi 1. Lalu dari strategi A2-nya itu adalah 1 min X. Kenapa 1 min X? Karena tadi sigma XI tadi adalah sama dengan 1. Kan kalau kita jumlahkan 2 ini kan hasilnya akan sama dengan 1X tambah 1 min X. Kan ini adalah misalnya, ya, ini adalah probabilitas atau peluang dari strategi untuk pemain A. Ya, pemain A.
Oke, lalu ekspektasi payoff dari A yang berkaitan dengan tiap strategi murni ke J dari pemain B itu kita hitung dengan A1J X1 ditambah A2J dikali 1 kurang X1 sama dengan A1J kurang A2J X1 plus A2J. Sebentar. Misalnya, saya copy dulu. Oke, jadi nanti untuk menghitung ekspektasinya, kan kita tadi sudah mengetahui probabilitas ya, probabilitas. Jadi dari strategi 1 kita ketahui probabilitasnya tadi X1 dan dari 2 berarti itu kurang X1 ya, karena kan jumlahnya tadi adalah. Nah, untuk mencari ekspektasi payoff dari A, misalnya berkaitan dengan B1 ya, dengan B1 berarti di sini nilainya itu A11X1 ditambah A21 1 min X1. Itu akan sama dengan, kita jabarkan ya, ini A11X1 tambah A21 dikurang A21X1 ya. Kita pisahkan yang sama semua punya X1. Berarti ini X11 kurang A21 kali X1 tambah A21 ya. Jadi cara menghitungnya nanti seperti itu ya, mungkin nanti lebih gampang dicontoh dengan angka. Ya, jadi nilai X1 yang memaksimumkan ekspektasi payoff minimum dari pemain A itu adalah maksimin. Kita cari lagi nilai minimum dari setiap strategi ya. Kita cari dulu yang paling minimum kemungkinan terburuknya, lalu kita maksimumkan mana yang paling maksimum untuk kemungkinan terburuknya, seperti itu. Ya, kita masuk ke contoh. Jadi kita ingat lagi tadi di sini kita punya rumusnya A1J A1J X1 ditambah A2J 1 min X1. Nanti kita jabarkan, berarti kan A1J min A2J X1 ditambah A2J ya. Ya, oke, kita punya tabel payoff untuk pemain A sebagai berikut. Di mana pemain A punya 2 strategi murni yaitu A1 dan A2. Pemain B punya strategi B1, B2, B3 dan B4. Berarti kan kalau kita bicara tentang probabilitas tadi, berarti A1 adalah punya probabilitas X1 dan A2 berarti punya probabilitas X2. Misal kita sebut X2 dulu. Atau sama dengan X2 ini sama dengan 1 min X1 ya. Karena jumlahnya nanti akan sama dengan 1. Oke, permainan tidak mempunyai solusi strategi murni. Kita asumsikan pemain tidak mempunyai solusi strategi murni, tapi campuran. Jadi seperti apa kita ingin memecahkan dengan strategi campuran. Oke, dari pemain A tadi, strategi satunya, strategi 1 kita punya probabilitasnya itu sebesar X1, dan strategi 2 atau A2 kita punya probabilitas 1 min X1 ya. Kita copy dulu. Oke, lalu kita masuk ke ekspektasi payoff. Seperti apa tadi perhitungan ekspektasi payoff-nya ya. Diingat lagi tadi pada slide sebelumnya,
kita punya rumusan ini untuk menghitung strategi payoff ya. Jadi payoff. Oke. Untuk strategi satu, tadi kan pemain B punya 4 strategi ya. Kita ingin menghitung ekspektasi payoff dari A-nya. Oke, pemain 2, pemain B dari strategi 1, ekspektasi payoff-nya adalah min 2x1 ditambah 4. Kita ingat tadi rumusnya, kita punya A11 ya. Nah, kita bicara tentang B dulu kan, B1. Berarti A11 dikurang A21 dikali X1 ditambah A21. Kita lihat, A11-nya tadi berarti dari strategi A1 dan B1. Kita punya 2. Kalau 21 berarti dari A2 dan B1. Kita kurang 4. X1 ditambah A21-nya adalah 4. Ini kan berarti di sini min 2 X1 plus 4 ya. Nih, untuk yang pertama, lihat dari B1. Berarti kalau dari B2, kita punya A12, A12 dikurang A22 untuk X1 ya, ditambah A22. Lihat A12-nya tadi 2 dikurang 3 untuk X1 ditambah A22-nya 3. Itu kan hasilnya min X1 ditambah 3 ya. Seperti itu cara mencari ekspektasi payoff dari A. Jadi diingat rumus yang tadi, nih, ekspektasi payoff dari A yang berkaitan dengan strategi murni ke J dari pemain B ya. Jadi kalau misalnya pemain B-nya punya 4 strategi murni, B1 sampai 4, berarti kita menghitung ekspektasi payoff dari A-nya sebanyak 4 kali berdasarkan tabel payoff yang kita ketahui tadi ya. Jadi untuk B1 berarti A11 dikurang A12, untuk X1-nya tambah dengan A21. Kita tidak perlu menuliskan lagi di sini 1 min X2-nya, probabilitasnya tidak perlu kita tuliskan lagi. Sehingga untuk yang ketiga berarti kan 3 kurang 2 X1 ditambah 2 ya. Yang ketiga berarti min 1 ditambah min 1 kurang 6 X1 ditambah 6 kan ini min 7 X1 plus 6. Ini ekspektasi payoff dari A jika kita kaitkan dengan masing-masing strategi murni dari B ya. Seperti itu ya. Saya harap paham untuk menghitung masing-masing ekspektasi payoff-nya. Lalu kita selesaikan dengan metode grafis ya, metode grafis. Jadi kita tadi punya 4 ya, kita punya 4 payoff, ekspektasi payoff. Yang pertama tadi kita punya, kita sebut ini B1 ya, ini B1, itu min 2X1 plus 4. Kita gambarkan di grafik ya. Kita punya ekspektasi payoff-nya 4, tadi dari, apa tadi? Min 2X1 tambah 4 ya. Kita lihat payoff-nya di sini kita punya 4, tinggal digambarkan secara grafis ya. Secara grafis saya rasa sudah harus paham ya, karena ini dari R1 ya, dengan solusi grafis. Jadi berarti ekspektasi payoff-nya di sini ada 4. Nanti ini tinggal ditarik, ini karena gambarnya terlalu kecil, nanti tinggal ditarik untuk nilai X-nya berapa, untuk nilai ini berapa ya. Jadi kita punya masing-masing strategi tadi. Di sini kita melihat B1 ya, B1, lalu kita punya B2, ini yang B2, B3, dan B4 ya, digambarkan di masing-masing grafik ya. Kita punya X, sumbu X dan sumbu Y-nya ya, dari masing-masing bersamaan tadi. Sehingga kita dapat B1, B2, B3, dan B4. Di sini kita lihat perpotongan ya, perpotongan dari keempat persamaan ini tadi. Kita lihat di sini yang mempunyai perpotongan itu hanya di B1-nya nggak ada, hanya di B4, B2, dan B3. Kita lihat nih, B4 ini berpotongan dengan B2,
dan B3. B1 dia tidak memotong ketiga garis yang lainnya ya. Sehingga kalau dari grafis kita lihat di sini perpotongannya itu ada di titik 0,5 ya. Jadi solusi optimal dari pemain A adalah menggunakan strategi A1 dan A2 dengan probabilitas masing-masing 0,5 ya. Nah, ini nanti kalau ujian tolong bawa penggaris ya, bawa penggaris supaya nanti dalam menggambarkan grafiknya ini bisa tepat nanti ya untuk mencari nilai perpotongannya ada di titik mana gitu ya. Jadi tolong dibawa penggaris untuk bisa menggambar dengan solusi grafis karena saya minta nanti dikerjakan dengan solusi grafis ya. Oke, lalu bagaimana cara menghitungnya ya? Nanti kita lihat di sini karena kita tadi asumsinya menggunakan strategi campuran ya, mix strategi random tadi. Di strategi campuran optimal untuk pemain B ditentukan oleh dua strategi yang mendefinisikan lower envelope. Ya, dua garis yang mempunyai kemiringan dengan tanda perlawanan. Lihat dua garis yang mempunyai kemiringan berlawanan. Kita lihat di sini B4, B4 dan B3 ya. Kita lihat yang berlawanan. B4 itu kan ke bawah ya. B4 ke bawah, B3 atas. Itu satu ya. Lalu di sini B2 dan B3 juga bisa. B2 ini garisnya itu menuju ke bawah, dengan B3 ke atas ya. Lalu kita catat dulu. Nih, B2, B3, B3, B4, B2, B4. Kita rangkum dulu yang berpotongan ya. Kita ambil dua garis yang berpotongan. Pertama itu ada B4 dan B2 ya. Lalu ada B2 dan B3. Lalu ada B4, B3 ya. B4 dan B3. Nah, untuk menentukan mana yang bisa kita masukkan untuk perhitungan solusi optimal, ya, kita lihat dua garis yang mempunyai kemiringan dengan tanda berlawanan. Yang satu atas, satu ke bawah. Ya. Berarti kan di sini ada B2, B3. Kita lihat dari B4, B2 dulu. B4 dia kemiringannya ke bawah ya. Dia mengurut ke bawah sini. Lalu B2 dia juga ke bawah ya grafiknya. Berarti dia tandanya tidak berlawanan. Jadi ini kita coret dari solusi layak kita gitu ya. Solusi layak kita coret. Lalu dari B2 dan B3. B2 kita lihat B2 dia ke bawah ya, grafiknya menurun, dan B3 ini ke atas. Sehingga ini bisa kita masukkan ke salah satu solusi layak kita. Lalu B4 dan B3. B4 dia grafiknya turun, B3 naik. Ini bisa juga kita masukkan ke solusi layak ya. Ya. Jadi simpulannya karena terdapat lebih dari dua garis yang mendefinisikan lower envelope yang melalui titik maksimum tadi, solusinya itu lebih dari satu. Nah, lalu kita lakukan perhitungan value of the game dari titik yang mana, dari kombinasi strategi yang mana yang memberikan nilai yang paling maksimum ya. Jadi kita punya 3 kombinasi, itu B2 dan B3, B3 dan B4, serta B2 dan B4. Diingat kenapa B2 dan B4 ini tidak kita masukkan ya, kita keluarkan. Karena tadi kemiringan tandanya sama ya, dia sama-sama mengarah ke satu arah ya untuk grafiknya. Oke, yang pertama, sebentar sambil saya copy lagi. Oke. Jadi kita punya 2 kombinasi ya, yaitu B2 dan B3 serta B4 dan
B3 dan B4 ya, B3 dan B4. Kita bahas satu-satu untuk B2 dan B3 ya. Tadi kan kalau kita punya probabilitas dari A tadi itu adalah X, probabilitas dari B itu kita namakan Y. Jadi kita punya Y1, kita punya Y2, Y3, dan Y4. Di mana jumlah dari keempat ini itu sama dengan 1 ya. Karena yang kita gunakan itu adalah kombinasi B2 dan B3, maka Y1-nya kita asumsikan 0 dan Y4 juga 0. Berarti jika ini Y2, maka Y3 ini sama dengan 1 min Y2 ya. Karena ini kalau kita totalkan, Y2 ditambah 1 min Y2 itu akan sama dengan 1 ya. Ini 1. Nah, ini ada probabilitas. Oke. Lalu kita lihat ekspektasi payoff dari B. Nah, kalau kita bicara ekspektasi payoff dari B, maka kita lihat dari masing-masing strategi di A tadi. Kebalikan dengan yang ini tadi ya. Kalau ekspektasi payoff dari A, kita lihat dari masing-masing B. Sekarang kebalikannya. Kita ingin melihat ekspektasi payoff dari B terhadap strategi dari A. Oke, yang pertama berarti di sini untuk menghitung dari strategi murni dari A, di sini kita punya Y2, oh sorry, ya, kita tadi punya, berarti menghitungnya A2, sorry, A12 ditambah, sorry, dikurang A13, ini Y2 ditambah A13 ya. Kalau tadi kita bicara tentang X, sekarang kita bicara tentang Y ya. Jadi P of B. Kan ini 2 dikurang 3, Y2 ditambah A13-nya 3 ya. Ini hasilnya min Y2 plus 3 ya. Ini cara mendapatkan ekspektasi payoff dari B untuk strategi murni A1. Kalau A2, kita lihat dari A2-nya di baris yang sini. Berarti sekarang nilainya 3 dikurang 2 untuk Y2 ditambah 2 ya. Jadi hasilnya Y2 ditambah 2 nih ya, Y2 ditambah 2. Jadi nilai Y2 yang berkaitan dengan maksimak itu ditentukan dengan nilai ini. Berarti min Y2 plus 3 ya, itu akan sama dengan Y2 plus 2. Jadi tinggal dipindah ruas, berarti kan ini 2Y2 itu sama dengan 1. Sehingga Y2 itu hasilnya adalah 0,5. Kita peroleh Y2-nya 0,5. Lalu Y3-nya berapa? Y3 tadi itu sama dengan 1 min Y2 ya. Jadi tinggal kita masukkan nilai Y2-nya tadi 0,5. 1 min 0,5, hasilnya 0,5. Jadi kita peroleh Y2-nya 0,5 dan Y3-nya 0,5. Berarti jika masing-masing nilai ini 0,5, kita peroleh value of the game-nya, yaitu di sini min 0,5 ditambah 3. Hasilnya 2,5. Atau bisa kita masukkan juga ke yang persamaan ini. 0,5 tambah 2 sama dengan 2,5. Sehingga nilai value of the game-nya atau nilai permainannya itu adalah 2,5. Untuk kombinasi strategi B2 dan B3. Oke? Itu cara menghitungnya. Lalu kita punya strategi satu lagi, yaitu B3 dan B4. Oke, B3 dan B4. Oke, strategi B3 dan B4.
Oke. Kalau di strategi di kombinasi B3 dan B4, berarti kan kita di sini tadi punya ini Y1 ya, Y1, Y2, Y3, dan Y4 ya. Karena yang punya nilai ketiga dan 4, maka Y1-nya bernilai 0, ini sama dengan 0, Y2 juga sama. Sehingga kita hanya punya Y3 dan Y4. Tahu Y4 ini bisa kita asumsikan 1 min Y3. Karena Y3 ditambah Y4 itu sama dengan 1 ya rumusnya. Lalu kita lihat ekspektasi payoff dari B untuk strategi A1 ya. Berarti di sini kita punya, tandai dulu B3 dan untuk strategi 1. Kita punya 3 ya, 3 dikurang negatif 1 untuk Y3 ditambah ini ya, min 1. Ya, hasilnya 4Y3 dikurang 1 ya, untuk 1. Lalu untuk A2 berarti kita punya 2 dikurang 6 Y3 ditambah 6 ya. Hasilnya negatif 4 plus 6. Oke. Lalu nilai Y3 ini yang berkaitan dengan maksimaks, kita cari yang maksimum dari maksimum, kita tentukan oleh 4Y3 min 1 itu sama dengan min 4Y3 plus 6. 4Y3 min 1 sama dengan min 4Y3 plus 6. Kita pindah ruas, berarti ini 8Y3 sama dengan 7. Sehingga Y3-nya kita peroleh nilainya 7/8. Kalau Y3-nya 7/8, KY-nya sama dengan 4 tadi kan sama dengan 1 min Y3 ya. Jadi 1 min 7/8. Nah, hasilnya 1/8 ya untuk Y4. Kita masukkan ke salah satu ya, ke salah satu ekspektasi payoff ini, bebas mau yang strategi 1 atau strategi 2 karena dia nilainya sama. Misal kita masukkan ke 4Y3. 4 dikali 7/8 kurang 1 ya. Ini berapa nih? 20/2. Berarti kan hasilnya ini 5/2 atau 2,5. Ini adalah nilai value of the game-nya tadi, nilai permainannya tadi. Sedangkan tadi kita punya, di sini kita tidak mencari strategi solusi murninya ya, murninya. Nah, langsung kita asumsikan dia dengan campuran. Jadi dari masing-masing strategi tadi, dari masing-masing kombinasi, kita peroleh of the game-nya atau nilai permainnya itu sebesar 5. Catatan di sini, untuk permainan M kali 2, yaitu pemain M mempunyai 2 strategi, maka nilai optimal untuk pemain B adalah titik minimax dari upper envelope. Ya, ini kebalikan. Kalau tadi kita lihat yang lower ya, kita lihat yang paling bawah dari persamaan ekspektasi payoff A ya. Kalau di sini kebalikannya ya. Kalau misalnya diketahui yang hanya 2 itu adalah nilai B-nya saja, strategi B-nya, B1 dan B2. Nah, itu kebalikannya, kita cari minimax. Kalau yang tadi kita punya strategi A-nya yang ada 2 ya, kita punya A1 dan A2. Kita cari lower envelope-nya tadi ya, dari solusi grafisnya. Nah, jadi dilihat dari grafisnya ini berapa nilai X1-nya ya, nilai X1 yang memenuhi untuk semua kombinasi. Nah, walaupun nanti sudah didapat solusi grafis ini, tetap dilihat untuk mencari nilai value-nya ya, mencari nilai fee-nya, nilai permainannya itu dengan misalkan dari masing-masing kombinasi. Yang mana saja yang masuk kombinasi solusi untuk dapat diperhitungkan menjadi solusi optimal, yaitu kita lihat yang mempunyai tanda berlawanan ya. Tanda berlawanan dilihat
Satu kalau grafiknya cenderung turun, satu naik, itu bisa kita kombinasikan. Tapi kalau dua-duanya turun, ya, atau bernilai negatif untuk gradiennya, maka itu tidak bisa kita masukkan ke kombinasi solusi optimal ya. Nah, ini kalau sebaliknya ya, sebaliknya untuk upper envelope. Oke, itu tadi untuk metode grafis ya. Lalu kita masuk ke pemrograman linear sekilas saja untuk metode pemecahan untuk teori permainan dengan pemrograman linear. Jadi kemudian dari permainan mempunyai hubungan yang kuat dengan pemrograman linear ya. Tadi itu two-person zero-sum game. Ya, ini berkaitan dengan teori dualitas ya yang sudah diajarkan di OR 1 ya. Maksudnya sudah ada untuk teori dualitas. Jadi probabilitas optimal dari pemain A, itu X1, X2, sampai Xn, itu dapat ditentukan dengan memecahkan masalah maksimin berikut. Nah, jadi kita minimumkan dulu untuk setiap probabilitas yang kita ketahui tadi, yaitu kita punya X1, X2, dan seterusnya, tergantung berapa kita punya strateginya. Lalu jumlah dari setiap strategi itu akan sama dengan 1. Dan nilai probabilitasnya itu akan lebih dari sama dengan 0. Lebih sama dengan 0. Oke, misalkan di sini kita ingin mencari nilai permainannya atau value of the game-nya. Kita minimumkan dulu di sini dari masing-masing probabilitas untuk setiap strategi ya. Kalau kita aplikasikan, kita jumlahkan bahwa setiap perkalian dari payoff-nya dan probabilitas itu harus lebih dari sama dengan nilai V atau value of the game kita tadi. Ya. Lalu misal di sini kita ingin memaksimumkannya. Ini cara merumuskan pemrograman linearnya. Tidak akan dijelaskan bagaimana cara memecahkannya dulu, ya, karena nanti bisa dibantu dengan software ya, dengan software untuk pemecahan teori permainan dengan pemrograman linear. Kita punya fungsi tujuannya yaitu maksimumkan Z sama dengan V. Ini tadi adalah nilai permainan atau value ya, value of the game. Kita punya pembatasnya yang pertama, di mana nilai permainan kita itu, nilai permainan tadi kita kurangi dengan probabilitas dari setiap strategi dikali dengan payoff-nya, itu akan kurang dari sama dengan 0. Lalu untuk setiap probabilitas ya, di strateginya tadi, strategi pemain A itu akan sama dengan 1 ya. Dan V ini tidak dibatasi pada nilainya akan lebih dari sama dengan 0. Ya. Lalu untuk probabilitas optimal dari pemain B, itu tadi kita punya Y1, Y2 sampai Ym, kita tentukan dengan minimax ya. Nah, minimax berarti kita memaksimumkan dulu untuk setiap kolom tadi. Misalnya ini A1, A2, B1, B2, B3 ya. Kita ingin cari yang maksimum ya, maksimum dari setiap kolom. Ini bisa maksimumnya 8, 8, 2, 3, 4, 4, 1, 2 ya. Kita cari yang paling maksimum dulu setiap kolom, baru kita cari yang paling minimum. Seperti apa tadi penjelasannya? Berarti kan kita ingin mencari resiko yang paling buruk yang mungkin terjadi setelah kita dapatkan dari yang kemungkinan kita tadi yang paling buruk terjadi, kita minimasi kerugian ya, kerugian kehilangan yang mungkin bisa kita dapatkan dari strategi tersebut ya. Lalu probabilitas untuk masing-masing strateginya tadi juga sama dengan 1, dan nilainya itu lebih dari sama dengan 0. Ya, sama dengan yang tadi, bedanya di fungsi tujuannya, itu dengan memaksimumkan nilai dari payoff-nya tadi ya. Kalau tadi untuk X, nilai X tadi kita meminimasi, kalau Y kita ingin maksimasi. Jadi sehingga masalah bagi pemain tadi dapat kita tuliskan dengan minimumkan W sama dengan V. Ini adalah value-nya tadi. Value dengan batasannya nilai value kita itu kurangi dengan
payoff-nya kita kalikan dengan ekspektasi. Tadi itu lebih dari sama dengan 0 dan jumlah probabilitasnya itu sama dengan 1. Nah, jadi kedua masalah mengoptimalkan variabel V tadi adalah, mengoptimalkan nilai permainan. Masalah pemain B adalah dual dari beberapa pemain. Ya nanti diingat lagi bagaimana teori dualitas yang ada di R1. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin merumuskan untuk pemain A, berarti kita ingin maksimumkan Z sama dengan V. Ini untuk contoh tadi ya. Lalu V-nya dikurangi 2x1 min 4x2 dan seterusnya. Ini dari tadi yang kita peroleh, yang ada di tabel tadi. Dibantu dengan software ya. Ini ada WinQS, yang mungkin belum sempat diajarkan ya. Atau mungkin kalau mau dengan teori dualitas yang sudah diajarkan di OR1. Oke, mungkin seperti itu untuk teori permainan. Intinya dipelajari lagi bagaimana cara menghitung dengan strategi campuran ya, dengan metode grafis. Jadi seperti apa kita menghitung ekspektasi payoff-nya. Nah, ini ekspektasi payoff dari A ya. Kalau dari dari B, ekspektasi payoff dari B tinggal dibalik ya. Ini kita lihat dari tiap kolom. Kalau dari A kan kita lihat kolom 1 dan kolom 2 dari masing-masing strategi. Sebaliknya, kalau dari ekspektasi payoff dari B, berarti kita lihat dari garisnya ya. Jangan sampai terbalik gitu ya. Jangan sampai terbalik bagaimana cara hitung ekspektasi payoff-nya. Nah, menghitungnya seperti apa ya, tadi ya, rumusnya sudah saya jelaskan, contoh menghitungnya juga bagaimana juga sudah saya jelaskan. Bagaimana cara menggambar grafis ya harus sudah paham ya di OR dan bagaimana menyelesaikan dengan metode grafis. Kalau nilai kalau dari ini ekspektasi payoff dari A tadi, lihat lower envelope-nya, lihat titik yang paling rendahnya ya, yang terdapat perpotongan dari dari semua strategi yang ada. Lalu kita cari seperti apa yang bisa kita katakan solusi layak lah, seperti itu ya. Solusi layak jadi kombinasi dari strategi mana saja. Tadi dengan catatan bahwa kemiringannya itu memiliki tanda yang berlawanan. Kalau tandanya sama, dia tidak bisa kita masukkan ke solusi layak. Jadi bisa kita keluarkan dari solusi optimal yang akan kita dapatkan. Nah, ini cara menghitungnya. Perlu diingat lagi, probabilitas dari setiap strategi itu akan sama dengan 1 ya. Kita bicara tentang probabilitas dari semua kemungkinan itu akan bernilai 1. Oke, ini untuk teori permainan ya. Untuk yang masuk UTS mungkin akan sampai di sini. Akan sampai materi teori permainan. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai materi ini. Oke, cukup. Oke, kalau tidak ada lagi, saya mau mengulas sedikit ya tentang materi-materi sebelumnya ya, materi-materi sebelumnya sekalian kisi-kisi ya, kisi-kisi nanti akan masuk ke UAS ya. Recording stopped. Jelas salah satunya adalah teori permainan tadi dengan metode grafis. Nanti bisa dipelajari lagi ya. Lalu di materi Markov, rantai Markov, di materi rantai Markov itu untuk bentar. Markov itu untuk steady state ya, steady state. Belajar lagi tentang steady state. Bentar, materinya.